Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aris Stefandi dalam materi ketiga pendidikan kewarganegaraan. Kita hari ini membahas politik dan strategi. Nah, oke, langsung saja. Apa itu politik? Berasal dari kata polis ya, yang berarti kebijakan. Nah, kebijakan diambil dalam pemerintah dengan maksud mengatur pemerintah kota. Arti lain itu juga power, kekuasaan, kekuatan ya. Jadi dalam arti politik Indonesia ini sebenarnya adalah kebijakan ya. Namun secara umum politik itu adalah suatu usaha yang ditempuh untuk melakukan suatu perubahan dalam kehidupan masyarakat untuk setiap kehidupan dengan tujuan ingin dicapai oleh orang yang memiliki kekuasaan. Sebenarnya politik itu seni ya, seni atau cara untuk mencapai tujuan. Nah, cara itu dipakai untuk seseorang, dalam hal ini kekuasaan ya, politik pemerintah itu kekuasaan pemerintah untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat pastinya. Nah, strategi ya, kalau strategi ini suatu siasat sebenarnya. Siasat, ilmu seni menggunakan sumber daya, kemudian untuk mencapai sasaran, usaha bagaimana menyiasati kebijakan agar tepat sasaran, kemudian rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Nah, hubungan politik, strategi, dan sistem konstitusional. Nah, hubungannya memang politik itu dalam kebijakan termuat dalam konstitusi. Strategi cara mencapai kebijakan itu yang telah ditetapkan konstitusi. Jadi hubungan antar ketiganya itu caranya strategi mencapai kebijakannya politik yang ditetapkan dalam konstitusi, dibuat dan disepakati rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Konstitusi aturan dasarnya yang berisi kebijakan yang harus dicapai. Strategi adalah cara mencapai kebijakan yang ditetapkan dalam konstitusi. Nah, itu ya hubungannya ya. Jadi saling berkaitan. Dilihat dari sisi lain, memang politik strategi nasional dan ada juga politik strategi daerah, ya, nasional dan daerah. Politik dan strategi itu ada dua hal berbeda. Diartikan sebagai suatu rencana yang cermat, terarah, dan tepat untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam UUD 45 yang tertuang dalam sistem pemerintah dan atau dasar pemerintah sesuai UUD yang berlaku secara nasional. Nah, itu ya. Sekarang kita masuk ke dalam sistem konstitusional ya. Apa sih sebenarnya sistem konstitusional itu? Nah, konstitusi itu berasal dari kata konstitut ya. Groundword artinya undang-undang dalam negara. Nah, jadi dalam aturan negara itu ada undang-undang dasar. Jadi konstitusi itu sebenarnya aturan dasar negara ya. Aturan dasar dalam menjalankan negara. Jadi bersangkutan juga dengan konstitusi suatu negara. Nah, jadi sistem konstitusi itu adalah suatu kebulatan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan lembaga negara yang menjalankan kegiatan secara harmonis sesuai fungsi tugasnya yang diatur dalam undang-undang konstitusi itu. Jadi memang untuk menjalankan suatu negara harus ada aturan dasar ya, undang-undang dasarnya, konstitusinya. Ibarat menjalankan suatu organisasi itu harus ada aturan dasar, aturan rumah tangga ya. Nah, aturan dasar itu dalam negara kita juga, kan Indonesia ini sebagai negara itu suatu organisasi juga ya, subjek hukum, organisasi yang besar. Menjalankannya harus ada lembaga-lembaganya, ada kepala negaranya ya, dibantu oleh menteri-menterinya sampai ke daerah-daerah. Itu semua ada aturannya. Negara berdasarkan sistem konstitusi itu berarti kekuasaan lembaga negara dibatasi oleh konstitusi. Nah, kita ketahui kekuasaan pemerintah itu sesuai dengan teori Montesquieu ya.
Ada legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif yang mengadili setiap masalah. Nah, jadi pada umumnya setiap negara itu harus punya 3 kekuasaan ini minimal. Itu harus dibatasi juga kekuasaannya. Jadi tidak boleh tumpang tindih, dan mereka ini check and balance ya, saling mengontrol dan mengawasi. Jadi konstitusional itu merupakan gagasan pemerintah yang terbatas, dibatasi oleh konstitusi, dan tidak dibenarkan mencampuri wewenang negara, lembaga lain. Legislatif nggak boleh mencampuri eksekutif, eksekutif nggak boleh mencampuri yudikatif. Cuman mereka saling mengawasi ya dan mengontrol. Nah, ini pengertian konstitusi ya, dalam arti sempit itu hukum yang tertulis. Dalam arti luas itu merupakan hak dasar yang tidak tertulis atau konvensi. Nah, dalam prakteknya itu ada sifat yang merupakan kebiasaan dalam menyelenggarakan negara, tidak bertentangan dengan dan sejalan dengan hukum dasar, diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, dan bersifat melengkapi aturan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Ciri sistem konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nah, jadi yang buat aturannya pasti rakyat ya. Nah, walaupun dalam hal ini wakil rakyat ya, sesuai sila keempat. Kemudian negara itu harus berdasarkan hukum, restat. Ya, jadi keluar dari hukum itu tidak dapat diikuti. Semua sesuai aturan dari negara. Anggota MPR dipilih melalui pemilu, kekuasaan pemerintah menurut undang-undang, warga negara kedudukannya sama di mata hukum, tidak ada diskriminasi, dan ada hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Nah, konstitusi yang menggunakan prinsip demokrasi ini yaitu posisi warga negara itu sebagai sumber utama. Nah, jadi bahan pokok negara itu sebenarnya warganya. Kemudian mayoritas berkuasa dan hak minoritas terjamin. Pembatasan kekuasaan ya. Nih tadi trias politika Montesquieu. Kontrol keseimbangan lembaga pemerintah ada di DPR. Terus persamaan proses hukum, prosedur before the law. Kemudian adanya pemilu sebagai peralihan kekuasaan. Nah, jadi negara-negara yang mau mengakui dia demokrasi harus ada ini ya, kebebasan-kebebasan tersebut. Ciri-ciri khasnya juga dibatasi konstitusi, pemerintahan tunduk pada hukum. Ya. Apa yang diatur dalam konstitusi, dasar dan tujuan negara. Jadi UUD 45 itu ada tujuan negara ya. Bentuk negara kita apa, sistem pemerintah kita seperti apa, lembaga negara, hak dan fungsinya, hubungan pemerintah DPR, semua lembaga negara dengan warga negara, hak dan kewajiban warga itu apa saja, hak dan kewajiban negara terhadap warganya itu bagaimana memberikan warganya, terus struktur tata negaranya seperti apa, kemudian hubungan bangsa negara dengan bangsa lain. Nah itu ya, semua ada di konstitusi sampai dengan logo, bahasa, bendera, ada semuanya di situ. Nah, kemudian kita bicara kekuasaan pemerintah. Nah, dibatasi oleh konstitusi seiring diberi nama pemerintah berdasarkan konstitusi. Constitutional government. Gagasan ini pernah dirumuskan oleh Lord Acton. Manusia adalah makhluk yang tak luput dari kelemahan, katanya. Power tend to corrupt, to absolutely power corrupts absolutely. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah negara diselenggarakan dengan membentuk suatu konstitusi. Ya, jadi wajib ya, konstitusi tertulis dan tidak tertulis yang dengan tegas menjamin hak manusia, warga negara, dan perlu diadakan pembagian kekuasaan sehingga kesempatan menyalahgunakan kekuasaan diperkecil yang dibagi kepada beberapa orang atau badan. Nah, sistem politik kita ya, dalam proses yang merupakan mekanisme bagaimana suatu kebijakan ditempuh dalam kehidupan negara. Ya. Kemudian pengertian pemimpin itu berjalan teratur, penggantiannya ya teratur sesuai mekanisme
kepemimpinan nasional. Jadi memang ada pemilihan presiden, pemilihan MPR, DPR, membentuk undang-undang. Nah ini ya. Secara makro dapat dilihat seperti ini nih. Partai politik ya membentuk DPR, input, outputnya DPR itu mengeluarkan aturan itu untuk masyarakat memilih lagi tuh melalui parpol. Itu seperti lingkaran prosesnya ya. Nah, lingkungan sistem politik di Indonesia, salah satu aspek pendekatan sistem adalah penelaahan hubungan pengaruh antar sistem dengan lingkungan dalam analisa politik. Faktor input adalah usaha datang dari dua arah yang tadi dibagan ya. Terus ada pengaruh dari lingkungan sistem politik dalam masyarakat yang mendukung sistem politik seperti personality, biologi, dan ekologi. Dari luar sistem adalah masyarakat yang mendasari sistem seperti sistem politik internasional, ekologi, dan sistem sosial internasional ya. Nah ini ada lingkungan faktor. Ada aspek anggota masyarakat, ya, ada pengaruh masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Deli Arnold itu aspeknya itu cita-cita masyarakat tumbuh dari kepentingan pemikiran manusia. Jadi SPI itu sistem politik ya, politik Indonesia. Itu tumbuh dari kepentingan. Politik itu dari kepentingan kata Deli Arnold. Ya. Kemudian kata struktur masyarakat bagi Selo Sumarjan, ada revolusi kemerdekaan mendorong terjadinya posisi anggota masyarakat secara vertikal atau kelas masyarakat di Indonesia. Jadi sistem politik ya ada kelas-kelasnya. Nah ini aturan-aturan dari politik di Indonesia, ada parpol, ada pemilu, sampai pilpres ya, untuk menjadikan politik kita yang sesuai dengan demokrasi. Nah mekanisme kepemimpinan nasional 5 tahun. Pemilu diadakan 5 tahun sekali sebagai amanat UUD 45. Pemilihan anggota MPR, DPR, Presiden, Wapres, MPR, DPR dipilih 5 tahun sekali. Nah, hampir 5 tahun sekali ya semuanya, satu paket. Nah, 3 dimensi masyarakat, ada kelas kekuasaan, kelas ekonomi, dan kelas prestis. Ya. 3 kelas ini berpengaruh terhadap sistem politik. Jadi memang ada kekuasaan, ekonomi, dan prestis masyarakat itu semua berpengaruh sebenarnya dalam berjalannya sistem politik Indonesia. Nah, desain politik kita itu upaya konsolidasi melalui institusional politik dengan harapan perubahan politik ya teratur agar hubungan organisasi lembaga teratur dengan rakyat. Sambil berjalan sistematis, partai politik dalam kerangka multipartai sederhana, mendorong tertib akuntabilisasi partai politik dan terus-menerus berkembang mencapai efektif dan akuntabel. Kedua, dibangun untuk mengembangkan institusional politik. Nah ini ya, pengembangan norma, aturan, partai, koalisi ya, politik kita itu bisa dibaca ya ini ya. Yang ketiga, penguatan aktualisasi kedaulatan rakyat yang dilakukan dengan komunikasi. Nah ini ya, adanya KPU, pilpres, legislatif, peradilan, pemilu. 4, tujuannya untuk keberadaan pemerintah yang efektif. Nah, kekuasaan, struktur, fungsi, lembaga, check and balance ya, bangun selama 5 tahun sekali. Nah ini tren sistem politik ya, tahun 2004 itu adanya pemilu ya, pemilu, terus ada 2009 ya, tidak stabil disebabkan belum melembaganya struktur politik ya, di zaman itu masih belum stabil ya pemilu ya, karena mengadakan perbaikan. Banyak juga partai-partai yang bermunculan setelah Orde Baru. Dulu kan partai hanya beberapa, sekarang ini menjadi multi partai, banyak partai yang memunculan ya. Kestabilan politik. Nah, 3 variabel penentu kestabilan politik itu ada ekonomi yang memadai, ya, struktur politiknya, dan partisipasi politik yang digambarkan. Nah ini ya,
dia akan stabil ketika ekonomi, politik, dan perkembangannya partisipasinya seimbang. Nah, hubungan antara ekonomi dan demokrasi itu apa sih? Nah, memang ekonomi itu menjadi salah satu modal lumbung dari rakyat Indonesia ya, buruh dari pedesaan yang mana tidak mengikuti perkembangan teknologi ya. Ini juga mempengaruhi kestabilan politik sebenarnya. Negara Indonesia 70% hidup di pertanian. Ada usaha untuk meningkatkan hasil pertanian ya. Masalahnya bukan sekedar tenaga kerja dan pertanian ya. Cenderung menyebabkan tumbuhnya potensi radikal pada petani. Kondisi masyarakat seperti itu mudah digoda ya. Nah, kemudian mudahnya PKI menggerakkan massa. Nah, ini perkembangan ekonomi tidak diimbangi oleh perluasan partisipan. Perhatian perkembangan politik Indonesia sejak merdeka ya hanya kepada ekonomi daripada rakyat. Nah, stabil politik dalam suasana partisipasi politik yang tinggi dapat diperoleh dari partisipasi yang seimbang. Nah, ini ya teorinya ya. Partisipasi yang berjalan dengan baik. Nah, kemudian ada sistem partai ya, one party system, two party system, simple multi party system, complex multi party system. Nah, ini ya. Contoh di Rusia ada partai komunis, Amerika ada partai demokrat. Nah, Indonesia itu ada 38 partai nih. Ya, banyak sekali Indonesia. Sekarang udah banyak partai baru. Dua pendekatan sistem partai nih. Ya. Bisa dilihat pendekatan pertamanya sebagai unit, dilihat dari sistem politik. Pendekatan kedua itu plural, moderat. Nah, perkembangan parpol juga bisa dilihat tahun 50-an ya. Ini cerita-cerita ini ya, ekonomi yang terjadi. Kemudian peserta parpol nih ya. Dulu PNI, Masyumi, NU, PKI. Nah, ini pesertanya ya. Pemilu 10 parpol. Tahun 71 ada Partai Katolik, PSII, Parmusi. Ya, kemudian ada PMRB, PNI. Ya. Nah, ini P3, PDI. Sampai sekarang pemilu ini berkembangnya, ini tabelnya pernah terjadi pemilu. Nah, ini juga peta kekuatannya, komposisi kursi, ada hitungan-hitungannya ya. Demokrat, Golkar, PAN, PKB, Gerindra. Nah, itu ya. Kekuasaan eksekutif yang terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga presiden. Nah, ini bisa lihat nih. Selama 32 tahun, kultur feodal mengakibatkan partisipasi politik dalam sistem politik tidak berjalan. Terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, ya, sentralisasi kekuasaan, pemerataan hasil pembangunan, otonomi tidak merata, pengembangan SDM, sikap mental tidak berjalan dengan baik, sentralisasi itu neo-feodal, ya, kurang memberi kesempatan terhadap daerah, terjadi kaderisasi kepemimpinan yang kurang memperhatikan aspek legitimasi. Nah, ini ya, politik dalam negeri juga ada tata negara NKRI, menyempurnakan UUD 45, meningkatkan MPR DPR, eksekutif, legislatif, yudikatif, mengembangkan sistem politik nasional, ya, terus mengembangkan fungsi pengawasan kinerja lembaga negara, ya, kemudian pendidikan politik secara intensif, supremasi hukum dan HAM, prinsip persamaan, anti diskriminasi, pemilu,
jujur, adil, beradab, rahasia. Kemudian membangun bangsa rukun, damai, dinamis, dan makmur. Kemudian paradigma baru TNI ya, politik TNI ini. Sekarang TNI tidak lagi bisa masuk ke dalam politik ya, semenjak ABRI dipecah, tidak ada lagi dua fungsi ABRI. Nah itu ya sistem ketatanegaraan Indonesia yang ada sesuai dengan politik dan strategi bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu saja, bisa komentar di bawah. Terima kasih, kita bertemu lagi ke pertemuan berikutnya.